Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas hasil penelitian kami. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Elsie Aprila dan rekan saya. Saya Septi Hasni. Di sini kami akan membahas penelitian kami yang berjudul Perbandingan efektivitas penyempukan daging sapi menggunakan buah pepaya atau carica pepaya dengan cara perendaman dengan ekstrak buah pepaya dan dimasak dengan buah pepaya dan uji organoleptik pada hasilnya. Pemateri 1 akan dijelaskan oleh rekan saya Septi Hasni. Kepada Septi Hasni, silahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu penelitian ini dilaksanakan selama 3 hari yang bertempat di Jorong Sembayan, Negari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintaubo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Pada penelitian ini sampelnya populasinya itu masyarakat Negari Tanjung Bonai dan sampelnya itu warga sekitar Jorong Sembayan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan hasil dari perbandingan penggunaan buah pepaya sebagai bahan pengumpul alami pada daging sapi. Bahan yang kami gunakan dalam pembuatan daging sapi dengan olahannya yaitu gulai daging. Olahan pada penelitian ini yaitu adalah gulai daging yang bahannya terdiri dari 250 gram daging pada masing-masing olahan dan bumbu-bumbu yang terdiri dari cabai merah, bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, daun serai, daun salam, dan bumbu-bumbu lainnya. Cara yang pertama yaitu daging sapi yang dimasak dengan cara dimarinasi dengan buah pepaya. Baik, selanjutnya adalah pengolahan daging sapi dengan cara dimarinasi, yaitu cara pertama yaitu dengan cara pengolahan daging sapi yang dimarinasi dengan buah pepaya. Yang pertama, bahan-bahan untuk menggulai yang terdiri dari cabai merah, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kemiri, daun salam, daun jeruk, dan serai. Selanjutnya bawang merah, bawang putih, jahe dihaluskan sampai halus. Di sini kami menggunakan pepaya muda karena pepaya ini yang lebih bisa digunakan pada pengolahan daging sapi. Selanjutnya pepaya yang telah dibuang bijinya dicuci bersih, kemudian diparut dengan tidak membuang kulit bagian luarnya. Selanjutnya setelah pepaya diparut, kemudian diratakan kepada daging yang telah dicuci bersih tadi. Kemudian dimarinasi selama kurang lebih 25 menit. Setelah dimarinasi kurang lebih 25 menit, kemudian daging dipisahkan dari buah pepaya tadi. Selanjutnya kita masuk kepada pengolahan daging sapi itu dengan cara digulai.
bumbu yang telah dihaluskan tadi kemudian dimasukkan ke dalam panci dan dimasukkan santan dan daun serai, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian daging yang telah dimarinasi dimasukkan ke dalam bumbu tadi, kemudian dimasak hingga matang dan kuahnya berkurang. Setelah daging tersebut matang dan kuahnya telah menyusut, kemudian disisihkan dan atau didinginkan. Itulah bagaimana cara yang kami lakukan pada penelitian ini, yaitu dengan cara daging yang dimasak dengan cara dimarinasi dengan buah pepaya. Selanjutnya, masuk kita kepada cara yang kedua, yaitu daging yang dimasak masuk kita ke cara yang kedua, yaitu daging yang dimasak langsung dengan buah pepaya. Yang pertama, siapkan bumbu-bumbu yang sama seperti pada cara yang pertama tadi, yaitu bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, serai, lengkuas, daun salam, dan jeruk. Bumbu yang digunakan sama persis dengan pada pengolahan cara satu tadi. Selanjutnya, buah pepaya yang kami gunakan itu sama, yaitu pepaya muda. Yang selanjutnya, biji dari buah pepaya itu dibuang, kemudian dicuci dan dipotong-potong seperti pada gambar. Nah, dan juga kulit pada buah pepaya tidak dibuang. Setelah buah pepaya itu dipotong, selanjutnya daging yang telah dibersihkan dan dipotong dimasak menggunakan bumbu-bumbu yang telah disiapkan tadi. Lalu dimasukkan buah pepaya yang telah disiapkan dan dimasukkan daging, lalu dimasak hingga kuah menyusut dan lalu gulai dimasak hingga kuah dari gulai itu menyusut dan selanjutnya daging disisihkan. Nah, itulah cara pengolahan yang kedua, yaitu yang daging yang dimasak menggunakan buah pepaya. Baik, setelah daging dimasak dengan dua cara tersebut, sekarang kita masuk kepada pengambilan data, yaitu yang dilakukan pada sampel warga sekitar Corong Sembayan. Pengambilan data yang kami lakukan itu dengan 3 cara, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner. Di sini pengambilan data dilakukan dengan cara kami meminta untuk warga untuk mencoba mencicipi hasil dari olahan tersebut dan membandingkan uji organoleptiknya, yaitu aroma, rasa, bentuk, dan tentu tingkat keempukannya. Di sini kami membagikan kuesioner. Lembaran tersebut berisi data dari sampel yang kami ambil, itu berisi nama, umur, dan pekerjaan. Dan terdapat juga tabel yang berisi pertanyaan yang di sini akan dijawab dengan jawaban, yaitu setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan setuju sekali. Nah, ini adalah rangkuman atau analisis olahan.
Nah, kami mengambil data yakni dengan cara kami meminta sampel atau orang tersebut untuk mencicipi masakan yang telah dibuat tadi, kemudian diminta untuk mengisi kuesioner tersebut. Nah, setelah itu juga untuk mendapatkan atau dan juga untuk mendapatkan informasi tentang mana tingkat keempukan daging yang paling baik, kami juga menanyakan secara langsung atau wawancara. Nah, sampel di sini itu sebanyak 15 orang. Selanjutnya daging dipotong-potong dan dicuci bersih. Kemudian buah pepaya dibelah menjadi 2 dan dibuang bijinya. Pepaya di sini kami menggunakan pepaya yang muda agar mengurangi atau di sini kami menggunakan pepaya muda karena ini yang lebih sering digunakan pada di sini kami menggunakan pepaya muda karena pepaya ini yang lebih digunakan pada pengolahan daging sapi. Selanjutnya pepaya yang telah dibuang bijinya dicuci bersih, kemudian diparut dengan tidak membuang kulit bagian luarnya. Selanjutnya setelah pepaya diparut, kemudian diratakan kepada daging yang telah dicuci bersih tadi. Kemudian dimarinasi selama kurang lebih 25 menit. Setelah dimarinasi kurang lebih 25 menit, kemudian daging dipisahkan dari buah pepaya tadi. Selanjutnya kita masuk kepada pepaya tidak dicuci lagi. Tunggu. Kan tadi dagingnya kan lah dipisah dari kecaan, misalnya warnanya Pak atau beko sih enggak. Iya, tapi beko bagian yang sim jalan itu kan. Ilangan Iko sampai yang tadi loh sih beko termasuk Iko. Lihat itu. Enggak, yang tadi sebelum Iko beko saya lapas manjalehan beko kan ragulonya beko. Sampai tadi dimarinasi. Iko. Enggak, yang tadi. Kona Iko naba aja doh. Salah, naba ada. Selanjutnya kita masuk kepada pengolahan daging sapi itu dengan cara digulai. Bumbu yang telah dihaluskan tadi masukkan ke bumbu yang telah dihaluskan tadi dimasukkan ke dalam panci. Oke. Ulangi resep. Soalnya tadi suara resepnya macet, beko kan enggak apa terdengar. Oh gitu, iya suara sih macet. Tapi kami enggak bahas sih kok suara kami dah. Tapi situ macet. Macet. Hah? Iya macet. Kini lain enggak tadinya. Oh gitu. Ini dari Caro yang duo.
kami jelasan dulu. Nah, inilah dokumentasi ketika kami sedang melakukan atau sedang melaksanakan pengambilan data tentang penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya, hasil dari analisis data atau penelitian ini akan dijelaskan oleh Elsie Aprila. Kepada Elsie dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Septi Hasmi. Di sini kami memperoleh hasil atau data yang sudah kami teliti selama 3 hari, yaitu daging yang dimasak dengan cara dimarinasi dengan buah pepaya atau cara 1 lebih empuk dibandingkan dengan daging yang dimasak langsung dengan buah pepaya atau cara 2. Nah, untuk uji organoleptiknya, daging yang dimasak dengan cara 1 atau yang dimarinasi memiliki aroma dan rasa yang lebih menarik. Sedangkan untuk daging yang dimasak dengan cara 2, baunya cukup sama dengan cara 1. Namun pada rasa terdapat rasa asam yang didapat dari buah pepaya tersebut. Selanjutnya, warna daging yang dimasak dengan cara 2 atau langsung dimasak dengan pepaya lebih menarik dibandingkan yang dimasak dengan cara 1 atau yang dimarinasi dengan buah pepaya tersebut. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.